Baik ibu-ibu, silahkan dibuka kitabnya. Baik, kita baca dulu matannya agar kita tahu hari ini kita masuk ke bab al-ikhlas. Jadi syarat la ilaha illallah yang pertama apa Bu? Al-ilmu. Yang kedua al-yaqin, dan yang ketiga al-ikhlas. Sebelum saya menjelaskan apa itu ikhlas, kita baca bareng-bareng dulu di halaman 11. Baca dalilnya bareng-bareng. Wa dalilul ikhlas qauluhu ta'ala ala lillahid dinul khalis wa qauluhu subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa minas sunnah al-haditsus tsabit fi sahih an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Wa fi sahih an Itban bin Malik 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. Dan satu lagi hadisnya walin nasa'i fil yaumi wal laila min hadits rajulaini minas sahabah 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mukhlishan biha qalbuhu yusaddiqu biha lisanu illa fataqallahu lahas samaa fatqan hatta yanzura ila qailiha min ahli al-ard wa haqqun li'abdin nadharallahu ilaihi an yu'tiyahu su'alah. Baik, sekarang kita perlahan-lahan ya Bu mempelajari apa itu syarat dari la ilaha illallah yang ketiga. Syarat dari la ilaha illallah yang ketiga adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ini juga perlu kita pelajari. Karena kalau kita hanya mengetahui ikhlas, kita sering mendengar. Para ulama, teman-teman, mendefinisikan ikhlas itu adalah tasfiyatul amal. Tasfiyatul amal an jami' syawaibus syirk. Saya tulis definisi ikhlas. Yang perlu kita perhatikan, yang penting paham dan diamalkan. Ya, ditulis boleh. Al-ikhlas wa tasfiyatul amal. Ikhlas itu ibu-ibu definisinya adalah memurnikan amal kita. An jami'i syawaibis syirk, dari segala sesuatu yang mengotori ikhlas tersebut yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah definisi ikhlas yang telah disebutkan oleh para ulama. Diulangi lagi. Al-ikhlasu huwa tasfiyatul amal an jami' syawaibus syirk. Ya, jadi ikhlas itu adalah memurnikan ibadah hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang mengatakan ikhlas seperti Fudail bin Iyad mengatakan bahwa kata beliau meninggalkan amal karena manusia adalah riya dan beramal karena manusia adalah syirik, dan ikhlas apabila engkau memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail bin Iyad mengatakan kalau nih ibu-ibu kita itu nggak jadi beramal, saya nggak mau deh beramal, saya nggak mau sholat duha karena takut masuk ke dalam riya. Itu sudah riya. Bisa dimengerti, dipahami. Ibu-ibu kekhawatiran, ketakutan riya sampai ibu meninggalkan amalan tersebut, tidak jadi melaksanakan amalan tersebut, ngensel amalan tersebut karena takut riya. Kata Fudail bin Iyad, itu juga masuk ke dalam riyah. Jadi subhanallah, perkara ikhlas ini sampai-sampai para ulama itu membuat satu kitab ya untuk membahas masalah ikhlas ini. Subhanallah. Karena pentingnya amalan agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala syaratnya dua. Syarat yang pertama, Bu, agar amalan kita nih semua diterima di sisi Allah, baik salat kita, saum kita, puasa kita, sedekah kita, menuntut ilmu kita, baktinya kita kepada orang tua, mendidik anak, baktinya kita kepada suami, semua amal soleh, ngaji Qur'annya kita, itu akan diterima di sisi Allah dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, memurnikan niat hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'ah.
Apa itu mutaba'ah? Mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah. Dan subhanallah, mewujudkan ikhlas ini di dalam kehidupan kita butuh perjuangan. Iya enggak ibu-ibu? Iya, butuh pergulatan hati yang begitu dalam, Masya Allah. Karena kita tahu, dalilnya sudah tahu, kita sudah sering belajar, tapi terkadang syaitanir rajim itu mengganggu kita, hingga akhirnya kita masuk ke dalam riya. Maka dari itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, boleh ditulis Sufyan Ats-Tsauri itu dari kalangan tabi'in. Kata beliau, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat, subhanallah, daripada mengobati niatku. Sebab niat itu berbolak-balik. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan, sekelas beliau ya, sekelas tabi'in, ulama besar, beliau saja mengatakan tidak ada yang lebih berat untuk diriku selain menata niat dengan baik. Ya subhanallah, bagaimana dengan kita ya, yang masih dalam keadaan berbenah, yang masih dalam keadaan kita kadang ibadah ada jenuh misalnya, subhanallah. Maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan keikhlasan kepada diri kita masing-masing. Masya Allah. Dan tentunya ibu-ibu minta terus kepada Allah, Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlasin. Dan ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak terjatuh ke dalam syirik, agar kita tidak terjatuh ke dalam riya, agar kita tidak terjatuh ke dalam sum'ah. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ada yang tahu? Sudah hafal doanya? Boleh saya tulis? Ini doa bagus. Jadi kita benar-benar minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ya Allah. Kita kalau berdoa harus paham maknanya. Inni a'udzubika. Inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. An usyrika bika, dari perbuatan menyekutukan engkau yang tidak aku sadari. Wa ana a'lam, dan aku tahu, ya aku tidak sadar tapi. Ya Allah, hamba memohon, hamba berlindung, bukan memohon, hamba berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, menyekutukan engkau, dan hamba mengetahui, sadar, ya, yang saya itu sadari, yang saya tahu. Wa astaghfiruka, dan hamba memohon ampunan kepadamu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, atas dosa-dosa yang tidak hamba ketahui. Saya ulangi doanya, Allahumma inni a'udzubika. Atau dibaca bareng-bareng aja yuk ibu-ibu yuk. Yuk 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Pengertiannya, kita memohon kepada Allah yang pertama berlindung dari apa-apa yang kita lakukan dari perbuatan syirik yang kita sadari, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan menyekutukan Allah yang tanpa kita tahu atau tanpa kita sadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini ibu-ibu agar kita terhindar dari bahaya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyekutukan Allah itu ada dua, ada syirkun akbar, ada syirkun asghar, ada syirik besar, ada syirik kecil, dan dua-duanya adalah lawan dari ikhlas. Baik, kalau sudah saya mau memisalkan sebuah permisalan, saya mau mencontohkan sebuah misal agar ibu-ibu bisa lebih paham. Misalnya, ada orang, dia misalnya ingin mengelabuhi kaum muslimin. Ada orang non-muslim, orang kafir, dia misalnya teman-teman punya pedagang dari luar, bisnis gitu, ekspor impor, dan dia pengen mengelabui kaum muslimin, dan dia mengatakan la ilaha illallah, tapi dia pengennya dari mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu bukan murni mengharap ridha Allah agar dagangannya laris manis. Nah, berarti menurut ibu-ibu ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu manfaatnya dari ucapan beliau? Tidak, karena bukan murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya begini teman-teman, yang paling mudah, ada seorang calon gubernur. Calon gubernurnya ini adalah non muslim atau orang kafir.
karena dia pengen mendapatkan suara banyak dari masyarakat yang ada, dan dia tahu masyarakat yang ada di daerahnya itu rata-rata mayoritas muslim. Kemudian dia mengatakan dekat-dekat pemilu apa? Asyhadu alla ilaha illallah, kata dia ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan itu murni bukan untuk mengharapkan ridha Allah, hanya pengen mendapatkan suara dari kalangan kaum muslimin. Maka pertanyaan saya, apakah dia sudah menjalankan syarat la ilaha illallah ini? Belum. Karena memang ketika ia mengucapkan la ilaha illallah, dia pengen ada tujuan lain, yaitu dagangannya laris misalnya, atau misalnya mendapatkan suara terbanyak dari orang-orang yang ada di daerahnya. Termasuk yang ketiga nih Bu, contohnya misalnya seorang laki-laki atau seorang perempuan, yang dia perempuan atau laki-laki ini, atau laki-laki ya gampangannya ya, dia adalah laki-laki yang kafir, laki-laki yang non muslim. Dia tahu bahwa ada wanita muslimah yang ia terkagum-kagum dengannya. Kemudian untuk mendapatkan wanita ini dia berpura-pura syahadat. Maka ucapan la ilaha illallahnya manfaat apa mboten? Mboten. Ya, jadi hati-hati ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu harus disertai dengan keikhlasan, memurnikan, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini teman-teman, untuk dalil ikhlas, dalilnya ada di surah Az-Zumar. Masya Allah nih teman-teman, belajarnya kayak anak kuliahan. Ya, Masya Allah. Jadi berdasarkan ilmiah gitu ya. Tahu enggak teman-teman, ketika Allah mendudukkan teman-teman di sini, itu Allah ingin kita itu mengasah akal kita, biar akal kita itu terpakai. Orang yang akalnya nggak terpakai, lama-kelamaan jadi pikun betul. Nggih, pisau kalau nggak diasah-asah lama-kelamaan jadi tumpul. Sama otak kita, kalau nggak dipakai lama-kelamaan tumpul. Jadi ketika teman-teman Allah datangkan kemari, sejatinya Allah itu sedang sayang kepada kita. Allah ingin agar otak kita tidak tumpul. Yuk, coba saya mau tanya kepada teman-teman, mau pilih yang mana ayatnya? Mau surat Az-Zumar ayat 3 atau Al-Bayyinah ayat 5? Nih, kalau Az-Zumar ayat 3, ala lillahid dinul khalis. Sudah. Kalau Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Pilih mau yang mana? Yakin? Lebih panjang loh Al-Bayyinah, Bu. Al-Bayyinah. Coba saya tanya sebelah kanan saya, mau pilih Al-Bayyinah atau Az-Zumar? Sama-sama pendek. Az-Zumar. Yang kiri? Yakin Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, Al-Bayyinah, Az-Zumar. Yuk, yang Az-Zumar ditutup. Itu kan pendek. Yuk. Apa itu? Atau dibaca dulu, dibaca. Yuk. Ala lillahid dinul. Sampun, sekarang ditutup. Saya yakin bisa. Ya, 1, 2, 3. Oke, dengarkan dulu saya baca. Ala lillahid dinul khalis. Masya Allah, tabarakallah. Bisa Bu? Bisa, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti ternyata otak kita masih bisa menghafal Al-Quran. Dan subhanallah, menghafal Al-Qurannya gak nyampe 1 hari kan Bu? Masya Allah. Oke, yang Al-Bayyinah, ya baca dulu. Yang tengah sama yang kiri, dibaca dulu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sudah, sampai situ aja. Yang penting di sini syahidnya mukhlisin. Ya. Baik, sekarang ditutup. Tutup, semua tutup. Sampun. Yuk, baca lagi. Wa ma
umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Masya Allah, hafal ibu-ibu. Jadi nanti kalau ditanya sama bapak-bapak di rumah, Bu tadi di Wingko belajar nopo? Belajar ikhlas Pak. Dalilipun surat Az-Zumar gitu ya. Yang Zumar baca, yang Al-Bayyinah baca surah Al-Bayyinah. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran telah menegaskan kepada kita agar kita semuanya menjalankan perintah Allah dengan memurnikan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis, artinya ingatlah bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki agama ini dan bersih dari kesyirikan. Dan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ada di sini di halaman 18, ibu-ibu boleh baca. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Boleh dihafalnya sampai din saja. Ya, din sampai din, karena syahid atau intinya ini mukhlisin. Baik. Sudah ya, kita tahu dari Al-Quran ya, ikhlas ya. Kemudian yang kedua adalah dari sunnah. Hari ini sudah cukup ibu-ibu, Al-Quran saja cukup dulu ya, nanti gampang kita tambah lagi. Rasulullah SAW pernah mengatakan, subhanallah, ini busyrobu, kabar gembira bagi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, as'adun nasi bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, yang paling berbahagia dengan syafaatku besok, ya, kapan itu kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, Bu? Di hari kiamat, adalah hamba Allah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu dia benar-benar mengucapkan la ilaha illallahnya, memurnikannya dari hatinya atau dari jiwanya, dari dirinya. Barang siapa yang dia benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dari lubuk hati terdalam dengan penuh keyakinan, maka ia termasuk orang-orang yang paling berbahagia di akhirat nanti, subhanallah, dan mendapatkan jaminan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, tanya diri kita masing-masing, apakah benar kita sudah yakin seyakin-yakinnya? Apakah benar kita sudah ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah, atau ada niat-niat tertentu yang ada di dalam hati kita? Kalaupun ada niat-niat yang salah, mumpung masih diberikan kehidupan, yuk benahi diri kita masing-masing dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelalaian kita selama ini yang ternyata tidak memurnikan kalimat la ilaha illallah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di sini dalil yang kedua ya, ada di dalam kitab yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti kalau ibu-ibu di situ disebutkan sahihain. Sahihain itu berarti Bukhari dan Muslim. Dan kalau Imam Bukhari ditambah Imam Muslim, ini menguatkan kesahihan hadis. Ya, jadi kalau ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berarti ini hadisnya sahih biasanya. Apa yang beliau riwayatkan? Beliau mengatakan hadis dari Itban bin Malik dari Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, semoga kita termasuk dari umat yang mendapatkan syafaat. Semoga kita termasuk dari umat yang kelak nanti akan Allah haramkan dari masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka, tidak akan bisa masuk neraka man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi 'azza wa jalla, yang mana dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa, Bu, tadi, Bu? Ikhlas.
Kalau ikhlas, dia dapat bonus. Apa bonusnya? Allah akan jadikan ia penduduk surga. Allah akan halangi ia dari masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, subhanallah, ini bagus, ini namanya kisah. Kata beliau, dikatakan bahwa subhanallah, min hadis rajulaini minas sahabah. Hadis ini disebutkan di rajulain, dua orang laki-laki dari kalangan sahabat. Berarti tidak disebutkan siapa perawinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad SAW berkata, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu-ibu sering dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah enggak? Sering kan? Coba bibir kita itu, Bu, daripada diam mending dermimil. Tahu dermimil enggak? Mending berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ibu-ibu sudah baca itu, mukhlishan biha qalbuh, benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini keren banget ini, Masya Allah. Mukhlishan biha qalbu, dia benar-benar dengan hati yang ikhlas. Yusaddiqu biha lisanu, dan lisannya membenarkan, artinya lisannya berzikir. Dan kalau ibu-ibu berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya sampaikan, hendaklah kita paham apa arti dari bacaan zikir yang kita ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena kita akan mendapatkan sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali, fataqallahu as-samaa'a fattan, kecuali benar-benar Allah akan membelah langit. Subhanallah, Allah akan belah langit sehingga langit tersebut bisa melihat penduduk bumi yang mengucapkannya. Allahu Akbar. Bu, langit yang kita lihat itu namanya sama'ud dunya, langit dunia. Ibu lihat kan langit itu cuma namanya sama'ud dunya. Atasnya ada langit lagi, atasnya lagi ada langit. Ada berapa lapis? 7 lapis. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, benar-benar orang yang mengucapkannya itu mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan belah langit tersebut sehingga akan melihat siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa haqqan lil 'abdin nadharallahu ilaihi an yu'tiyahu su'alah, dan sudah selayaknya seorang hamba yang dilihat Allah itu dikabulkan permintaannya. Maksudnya begini, subhanallah, orang yang membiasakan diri mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu doanya mustajab. Subhanallah. Jadi ketika lisan kita itu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, berdoalah dengan doa-doa kebaikan. Karena di saat itu Allah sedang mengijabah doa-doa kita. Subhanallah, subhanallah. Jadi tidak semua, Bu, walaupun punya lisan, punya waktu, ada kalanya orang belum diberikan hidayah oleh Allah untuk mengucapkan itu. Ya, sering nggak sih kita sambil menunggu kita diem aja? Pernah nggak? Bukan sering, pernah nggak? Ibu yang jawab sering. Saya kan bilang pernah nggak, sering malah. Ya. Daripada kita menunggu nggak ngapa-ngapain, mending kita baca zikir. Dan yang namanya baca zikir tuh nggak harus dikeraskan biar temannya dengar. Ya, cukup kita dengar, kita rasakan. Tidak harus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah gitu ya. Sampai akhirnya temannya dengar, oh sampingku itu ahli zikir gitu ya. Kenapa ahli zikir? Karena dia sedang berzikir. Ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, ini benar-benar ikhlas lagi, balik lagi ya Bu ya. Subhanallah. Dan subhanallah, Allah yang maha tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, dan Allah azza wa jalla yang menuliskan pahala untuk kita semuanya. Baik. Kemudian di sini yang keempat, Masya Allah sudah masuk yang keempat ya. Yang keempat adalah as-sidqu.
As-sidqu itu adalah lawan dari al-kadzib, dari dusta. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus benar-benar jujur dari dalam hatinya. Bukan lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak mau mengakui ucapan la ilaha illallah. Siapa orang-orang yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya tidak? Siapa mereka? Orang-orang munafik. Bahkan ibu-ibu, orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, mereka itu tahu konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Ya, mereka ketika mengucapkan la ilaha illallah, mereka salat, mereka bayar zakat, tapi hati mereka senantiasa tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak meyakininya dengan benar. Maka dari itu sifat orang munafik itu terkadang berkhianat. Sifat orang munafik itu dia terkadang ikut sana ikut sini. Ya, subhanallah. Dan sikap orang munafik itu tidak konsisten. Maka dari itu hati-hati, tanya hati kita benar-benar enggak kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai wal'iyadzubillah ada sikap-sikap atau sifat-sifat munafik yang ada di dalam hati kita. Termasuk di dalamnya teman-teman, kalau kita benar-benar jujur mengucapkan la ilaha illallah dari hati terdalam kita, maka kita pun akan mendapatkan ketenangan hati. Subhanallah. Dan tidak diperbolehkan kita berdusta mengucapkan la ilaha illallah, berbeda apa yang diucapkan lisan dan hati. Karena orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita baca doa, ya nanti doanya itu Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sebenarnya saya sudah kasih doa ini. Coba dibuka lagi catatannya. Sudah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah, berikanlah kepada kami kecintaan terhadap iman itu. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah keimanan itu hiasan di hati kami. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra, dan jadikanlah kami itu membenci kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, artinya masuk ke munafikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Ada enggak? Coba dibuka-buka lagi. Sampun nonton. Jadi Masya Allah, kita saja bilang ke anak-anak, nak, kalau kamu punya catatan tuh dikasih judul gitu ya. Subhanallah. Baik, dicatat lagi nggak apa-apa. Ya, karena belum ada ya catat. Allahumma habib ilainal iman. Ada bu? Ketemu? Oh, saya kira nunjuk-nunjuk tak ketemu. Allahumma habib ilainal iman, pakai H. Saya tulis saja ya Arabnya. Allahumma. Ini nanti diamalin ya bu. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu. Ini kita pakai domirna, kami. Kalau pakai domir ana, Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Mau pakai saya atau kami? Ibu, domirnya mau pakai kami atau saya? Kalau saya lebih berpendapat kami, karena kita semuanya kan pengen Allahumma habib ilaynal iman wa zayyinhu fi qulubina. Fi qulubina. Qulub itu hati, bukan kuluban. Qulub itu hati. Wa karri, ini masih itunya ya. Wa karri ilainal kufra wal fusuq. Para ulama ada yang menyebabkan fusuk di sini adalah nifaq wal isyan. Allahumma, ibu-ibu apa Allahumma? Apa arti Allahumma? Masya Allah, pinter ya, Masya Allah. Tulis dulu aja dulu. Ada doa dari Rasulullah SAW juga, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq.
Itu pendek doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami dari nifaq. Yang doa kedua udah belum, Bu? Sudah? Semua sudah yang kedua? Tadi Bu Diana naruhnya di mana penghapusnya Bu Diana? Oh, pindah tempat. Ini Bu Diana. Ya. Ibu-ibu terserah mau pilih yang mana ya. Kenapa saya katakan kita itu harus banyak berdoa? Karena Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Yang sudah bisa bahasa Arab boleh ditulis. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa lisani minal kadhibi wa aini minal khiyana fa innaka ta'lam kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa lisani jazakillah khair minal kadhib. Saya tulis ya, Bu. Bismillah. Mau difoto juga boleh. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Nah, pendek aja. Nanti yang wa amali minar riya kepanjangan. Dah, ini aja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik. Kalau mau yang panjang, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa lisani minal kadhibi wa aini minal khiyanati anta ta'lamu ma fi sudur. Wa anta ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa lisani minal kadhibi wa aini minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Sudah? Baik, nggak apa-apa, yang ini juga nggak apa-apa, pendek. Yang penting diamalkan. Kalau ibu-ibu mau yang kedua, kita baca bareng-bareng. Allahumma. Baca, Bu. Tahhir qalbi minan nifaqi. Dah, cukup. Allahumma ya Allah, tahhir. Apa itu arti tahhir? Sucikanlah qalbi. Jadi kalau ada ibu-ibu punya anak namanya qalbi, itu artinya apa? Hatiku. Minan nifaqi, dari sifat munafik. Dah, itu aja dulu. Yang penting sedikit-sedikit tapi diamalkan. Lebih baik daripada panjang-panjang tidak diamalkan. Kalau pengen yang di atas, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, habib ilainal iman, jadikanlah keimanan itu adalah hal yang kita cintai. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah keimanan itu hiasan di hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah untuk kami kebencian terhadap kekufuran, kenifakan dan kemaksiatan. Baik, jika sudah, ini ada dalil tentang sidq. Tidak usah kita baca karena terlalu panjang ini, Bu. Ibu-ibu perhatikan aja surah Al-Ankabut. Nah, kalau tadi kan surat Al-Bayyinah, makanya saya bilang ibu-ibu ayo hafalin, gitu kan? Dan Az-Zumar pendek, ibu-ibu ayo hafalin. Sekarang coba ibu lihat surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Kira-kira bisa nggak ngafalin? Atau surat Al-Baqarah. Ya, saya bacakan aja ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Nah, kemudian yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 10.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun." Jadi dalam surah Al-Baqarah ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang munafik itu berkhianat kepada Allah dan mereka tidak merasa, ya. Padahal subhanallah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tahu. Bahkan di dalam hati mereka, orang-orang munafik itu di dalam hatinya ada marad. Apa itu marad? Ada sakit, penyakit, marad. Fazadahumullahu marada, dan Allah menambah-nambah penyakit orang-orang munafik. A'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hati-hati ibu-ibu terhadap sifat munafik ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari sikap orang-orang munafik. Baik, kemudian dalil dari sunnah. Nah ini nih, satu lagi. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shadiqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar. Siapapun orangnya yang mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia shadiqan min qalbi, jujur, benar-benar jujur dari lisannya, dari hatinya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengharamkan ia untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka dari itu kita terus memohon kepada Allah agar Allah menggolongkan kita semuanya ke dalam orang-orang yang jujur. Maksudnya jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita semuanya sedang berjuang dalam meluruskan niat, dalam jujur kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, barang siapa yang benar-benar dia jujur dalam kehidupan, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengetahui apa yang terbetik di dalam dada-dada kita, di dalam hati kita, dan Allah akan berikan sesuai apa yang kita niatkan. Ibu-ibu misal subhanallah, ini juga termasuk bagi kita para pengajar Al-Quranul Karim atau pengajar ilmu-ilmu diniyah, ilmu-ilmu agama, perlu meluruskan niat, ya. Perlu benar-benar, ya Rabb, untuk apa sih saya mengajar, ya. Kalau seandainya mengajar itu bukan karena mengharapkan ridha Allah, ada sesuatu yang kita minta Allah kasih. Tapi orang-orang yang tidak jujur dengan Allah, orang-orang yang tidak ikhlas dengan Allah, maka nanti di akhirat amalannya haba'am mansuro, seperti debu-debu yang berterbangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, rugi kita. Bahkan ada yang mengatakan di antaranya perumpamaan orang yang tidak ikhlas itu, Bu, seakan-akan dia bawa pasir, jauh berjalan di dalam sebuah ember, tiba-tiba embernya itu bolong. Tapi bolongnya itu nggak terasa kecil. Dia jalan sampai di tempat tujuan, ketika akan membangun rumah, pasirnya habis. Nah, itu perumpamaan orang-orang yang beramal solih tapi tidak disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilang embernya, bocor. Dan saya senantiasa berdoa kepada Allah, dan teman-teman pun berdoa kepada Allah, benar-benar minta kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku amalan rahasia. Amalan rahasia yang mana yang kita tahu hanyalah saya dan Engkau, wahai Rabbku. Dan setiap kita harus punya amalan rahasia ini. Kenapa saya katakan demikian, ibu-ibu? Karena amalan rahasia ini, amalan sirrun ini yang akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Subhanallah. Baru kemarin Allah berikan kesempatan kepada saya dan suami untuk berkunjung ke salah seorang saudara kami, saudara seiman, yang kemarin suaminya Allah wafatkan di kota Madinah, orang Magelang. Kita berkunjung ke sana, ke rumah istrinya, dan ternyata istrinya menyebutkan, saya nggak tanya waktu itu, hanya saya waktu dari awal, saya sudah ceritakan ya ibu-ibu ya, ada rombongan yang diwafatkan oleh Allah di Madinah itu, saya bertanya-tanya dari awal, ya Allah, amal soleh apa
apa yang beliau lakukan sehingga Allah menghadiahkan akhir hidup yang bagus banget gitu loh. Meninggal di kota Nabi di hari Jumat sore hari, itu kan subhanallah ya teman-teman, secara zahir kan bagus banget gitu loh, pas gitu, disolati oleh orang-orang yang sedang sholat di Masjid Nabawi, Masya Allah, dikubur di Madinah, mendapatkan syafaatnya Rasul, Masya Allah. Kemudian kemarin sempat ibunya tuh bilang begini, dan ini pelajaran untuk kita, saya bagi, mudah-mudahan teman-teman bisa ambil ibrahnya. Kata ibunya, Ustazah, saya itu sampun ikhlas. Memang berat ya kalau pasangan yang biasa hidup berdua kemudian salah satu tuh diambil oleh Allah ya. Walaupun beliau tuh sudah bilang, saya tuh sampun ikhlas, sampun bapak suaminya sudah diambil oleh Allah, saya ikhlas. Hanya saya itu terkadang kalau pas adzan subuh, jadi rumah beliau tuh nggak jauh dari masjid. Saya kalau anak saya itu adzan subuh, itu kok saya keinget sama suami. Jadi beliau tuh cerita, itu boleh nggak, dosa nggak? Jadi ustazah, suami saya itu, beliau itu rajin bangun malam. Dan beliau ke masjid itu 10 menit sebelum azan, karena beliau yang nanti azan. Beliau itu muadzin. Ya, Masya Allah. Dan itu yang biasa suami saya lakukan. Dan beliau itu kata putranya, bapak itu Ustaz, walaupun kakinya itu udah besar, kakinya itu bengkak, tapi beliau itu mau ke masjid. Beliau itu berangkat ke masjid sampai pelan-pelan. Suatu hari pernah katanya, Masya Allah, di masjid itu kan rodo naik gitu ya, dan bapaknya tuh jatuh ya. Jadi ternyata Bu, amalan solih yang beliau lakukan itu menjaga waktu subuh. Yang kedua, karena beliau laki-laki, beliau pun menjaga salat berjamaahnya di masjid. Yang ketiga, beliau pun rajin salat malam. Yang keempat yang baru saya tahu ya, beliau adalah seorang muadzin. Apa itu muadzin? Orang yang biasa adzan. Dan orang yang biasa adzan ini teman-teman, subhanallah, jangan pernah kita remehkan, jangan pernah kita hinakan, karena besok mereka para muadzin di hari kiamat akan Allah panjangkan lehernya, sehingga orang-orang tuh akan tahu, diberikan ciri oleh Allah, dia seorang muadzin gitu ya, Masya Allah, dan pahalanya besar ya, Masya Allah. Jadi itu teman-teman, ternyata amal solih beliau yang beliau sembunyikan ya, subhanallah. Dan kita tahu setelah beliau meninggal dunia dengan mendapatkan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan istri dan siapapun yang ditinggal oleh beliau, dan semoga Allah menempatkan beliau kelak di surga firdaus tertinggi. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.